Tuhan yang hebat. Yuk, kita mau mulai lagi. Bina Iman Santo Mikael hari ini. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Bila sebentar kami mau memuji-muji nama Tuhan, biarlah kiranya Tuhan disenangkan dengan pujian kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Angkat tangannya. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, kita harus percaya supaya kita juga menjadi pemenang ya. Yuk kita nyanyikan lagu Percaya Saja. Siap ya? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Sekali lagi yang keras ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Ya, ayo kita nyanyi Satu Orang Buta Duduk Minta-minta ya. Dia karena percaya Tuhan Yesus menyembuhkannya. Yuk kita nyanyi ya. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Karena Tuhan cinta, celik matanya, celik matanya, celik matanya. Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Satu kali lagi ikuti yang keras ya. Satu orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, celik matanya. Orang buta itu celik matanya. Lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya apa yang disampaikan benar-benar kita mengerti ya. Yuk, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan sudah izinkan kami mengikuti sekolah minggu online. Tuhan biarlah berkati Ibu Lili yang akan menyampaikan supaya apa yang disampaikan bisa benar-benar kami mengerti. Tuhan berikanlah kami telinga seperti Samuel yang mau dengar-dengaran. Kita doakan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai anak-anak. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ceritanya adalah tentang Bartimeus, di mana Yesus menyembuhkan Bartimeus. Nah, ibu mau ajak anak-anak untuk melihat video tentang Bartimeus.
kita lihat bagaimana sikap seorang Bartimeus. Yuk kita nonton ceritanya bersama-sama. Anak-anak sudah siap? Kita siapkan diri kita, siapkan hati kita. Kita nonton cerita firman Tuhan, kita dengar cerita firman Tuhan. Ya? Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi. Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Nah, itu tadi cerita tentang Bartimeus. Jadi Bartimeus itu adalah seorang pengemis yang buta. Nah, tapi karena iman dan kepercayaannya kepada Tuhan, maka ia diselamatkan. Dari cerita tadi kita bisa belajar 5 hal ya. Yang pertama yaitu kita tetap terus berseru kepada Tuhan Yesus dan kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mendengar seruan kita. Kadang-kadang kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, terus Tuhan belum mengabulkan, kita menjadi putus asa ya. Apalagi kalau ada orang yang ngomong, udah gak usah minta lagi sama Tuhan, gak usah berdoa lagi sama Tuhan, capek-capek. Udah berapa kali berdoa, berapa kali meminta, tapi Tuhan belum mengabulkan juga. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita mau mencontoh sikap Bartimeus yang mau terus berseru kepada Tuhan
Walaupun orang-orang menyuruh dia untuk diam, tapi dia terus berseru kepada Tuhan. Semakin orang-orang menyuruhnya untuk diam, dia semakin keras berseru kepada Tuhan, dan dia percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar seruannya. Begitu juga dengan kita semua. Kita terus berseru kepada Tuhan, terus meminta kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawab, akan mendengar seruan kita dan mengabulkan apa yang kita butuhkan sesuai tepat pada waktu yang Tuhan berikan, ya. Pelajaran yang kedua adalah menanggalkan jubah dunia. Seperti Bartimeus menanggalkan jubahnya ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika dia mau menghampiri Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Begitu juga dengan kita. Kita juga saat kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau datang ke gereja, kita mau meninggalkan jubah keduniawian kita, ya. Seperti misalnya kekayaan, jabatan, kesombongan, sifat buruk. Oh, aku orang kaya nih, jadi di gereja aku boleh sombong. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Karena di mata Tuhan kita semua sama. Kita adalah anak-anak Tuhan. Begitu juga dengan sifat buruk. Iri, dengki, atau marah, belum memaafkan sesama. Kita mau datang ke gereja tapi kita belum bisa memaafkan sesama, tapi kita masih memiliki hati yang iri, yang dengki, atau masih bergosip-gosip dengan teman, ngomongin si ini, ngomongin si itu. Nah, itu tidak baik ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tanggalkan semua sikap buruk kita siapkan hati seperti Bartimeus yang bertemu dengan Tuhan dengan meninggalkan jubah dunianya, ya. Nah, pelajaran yang ketiga adalah tidak meminta secara berlebihan. Waktu Tuhan bertanya kepada Bartimeus, "Kamu mau minta apa?" Sebenarnya Bartimeus bisa ya, dia bisa minta kekayaan, bisa minta kekuasaan, dia bisa minta jabatan, dia bisa minta rumah yang besar, dia bisa minta segala macam. Tapi Bartimeus hanya minta satu kepada Tuhan, "Tuhan, rabuni aku." Dia hanya mau bisa melihat. Nah, begitupun juga dengan kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, sebaiknya kita tidak berlebihan meminta kepada Tuhan. Jadi, mintalah apa yang kita butuhkan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada itu. Nah, pelajaran yang keempat adalah Bartimeus diselamatkan oleh iman. Karena iman, karena percaya, dia dapat melihat. Padahal itu sepertinya tidak mungkin ya. Bartimeus itu adalah pengemis yang buta. Aduh, matanya buta, mana mungkin bisa melihat lagi. Tapi karena iman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuat Bartimeus dapat melihat lagi. Begitupun dengan kita. Kita juga harus mempunyai iman yang besar, mempunyai percaya kepada Tuhan, mempunyai rasa percaya kepada Tuhan yang besar. Dan dengan iman itu maka kita juga pasti akan diselamatkan. Dan pelajaran yang kelima yaitu menjadi pengikut Yesus. Seperti Bartimeus juga, setelah dia disembuhkan, setelah dia dapat melihat kembali, Bartimeus tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia tidak lupa mengucap syukur dan dia mau menjadi pengikut Yesus. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan memberikan, mengabulkan, kita harus ingat untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ingat selalu untuk mengikuti juga Tuhan Yesus, taat kepada Tuhan. Ya, seperti itu caranya, dengan berdoa, rajin datang ke gereja, jangan melupakan Tuhan. Kadang-kadang namanya manusia, di saat senang lupa sama Tuhan. Di saat sedih, di saat susah, di saat sakit, baru cari Tuhan, baru minta sama Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan tolong aku. Tapi ketika senang, kadang kita lupa ya kepada Tuhan. Nah, tapi ibu percaya anak-anak semua
pasti adalah anak-anak yang selalu taat dan selalu percaya kepada Tuhan, selalu ingat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, cerita hari ini tentang Bartimeus sudah selesai. Jadi, anak-anak, kita harus selalu ingat ya untuk seperti Bartimeus yang mempunyai iman dan percaya kepada Tuhan. Ayat hafalannya adalah dari Markus 10 ayat 52 yang bunyinya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, sekian cerita hari ini anak-anak. Terima kasih. Ya, anak-anak, kegiatan hari ini kalian bisa mengambil video, kalian bisa menyanyikan lagu yang tadi ya. Boleh pilih antara dua, boleh satu orang buta, boleh juga percaya saja. Yuk, kita sama-sama belajar memuji nama Tuhan. Kalian bisa merekamnya lalu mengirimkannya ke WA Bina Iman ya. Ditunggu semuanya. Nanti saat kalian mengumpulkan, kalian akan dapat tambahan 10 poin. Yuk, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan doa penutup. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar bahwa kami bisa percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan penyelamat kami, Tuhan yang hebat. Biarlah kami semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengajar kami pada hari ini. Kami mau supaya kami lebih menjadi anak yang makin hari makin percaya kepada Tuhan Yesus. Kita doakan salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.